Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mejua-jua Horas, saya Juangga Asmikinan Purba dari tingkat 2B jurusan Teologia STT Abdi Sabda Medan. Di sini saya akan membacakan hasil dari laporan baca saya dalam mata kuliah Filsafat Timur dengan dosen pengampu Dr. Ramli SN Harahap. Judulnya Hakikat Tuhan, Kajian Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa, menguraikan pemikiran filsafat Jawa yang dipengaruhi filsafat Islam. Sumber bacaan Saripah Wardah El Firdausi, Hakikat Tuhan, Kajian Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa, Sahih, Vol 2 nomor 1 Januari sampai Juni 2017. Pada pemikiran Islam dalam falsafah Jawa terkait konsep Tuhan berawal dari adanya 3 kesinambungan. Yang pertama, antara latar belakang Islamisasi di Nusantara melalui pendekatan kultural. Yang kedua, ungkapan-ungkapan filosofis dalam falsafah Jawa sebagai bagian dari ciri khas karya sastra Jawa yang bersifat mendidik, didaktis, dan luhur piulang. 3. Kesamaan antara konsep hubungan harmonis manusia dengan Tuhan dalam konsep Trihita Wacana dengan ajaran hubungan baik antara manusia dengan Tuhan Hablu Mina Allah dalam ajaran Islam terkait konsep Insal Kamil. Dikatakan falsafah Jawa yang berarti cinta kesempurnaan, the love of perfection. Dalam bahasa Jawa disebut ngudi kesampurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan hidup. Maka Islam pun mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia sempurna, insane kamil, yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hablu mina Allah, dengan manusia, hablu mina anas, serta hubungan yang baik dengan kehidupan dan alam semesta, hablu minal hayat. Sebuah kajian menghasilkan adanya kesamaan alur berpikir antara ungkapan-ungkapan filosofis Jawa dalam falsafah Jawa dengan pemikiran Islam dalam ayat Al-Quran sebagai bagian dari ajaran Islam dalam memahami 3 konsep hakikat Tuhan, yaitu yang pertama, konsep tan kena kinaya gapa. Dalam kepercayaan manusia Jawa, unsur yang terutama adalah kepercayaan bahwa adanya Tuhan. Orang Jawa menggambarkan keberadaan Tuhan dengan konsep tan kenagapa, yang dimana Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya. Meskipun keadaannya tidak dapat dibayangkan, tetapi manusia Jawa meyakini adanya Zat Tunggal yang widi, yang mutlak kekuasaannya, tetapi tidak dapat dijelaskan wujudnya. Tuhan sendiri keberadaannya tidak dapat diumpamakan dengan apapun dan siapapun, sebab bersifat beda daripada yang lainnya. Karena bedalah maka ia tunggal, dan arena tunggal maka memiliki kekuasaan yang mutlak. Yang kedua ada konsep Gusti Allah Orah Sare. Konsep ini yang berarti Allah atau Tuhan tidak tidur. Maksud tidak tidur ialah Allah senantiasa terjaga di setiap masa. Keadaan terjaga berkenaan menjadikan Allah Zat yang maha mengetahui segala perbuatan baik ataupun buruk telah, sedang, dan akan dilakukan manusia. Selain itu Allah juga maha mengetahui segala kejadian yang ada di alam semesta ini. Falsafah Jawa juga kembali menegaskan Gusti Allah Orah Sare dengan konsep Gusti Allah Orah Sare pirsa satindak tanduk titahe manungsa, yang berarti Allah tidak tidur, ia mengetahui segala perilaku hambanya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah konsep sangkan paran. Secara harfiah berarti dari mana, yaitu sangkan, dan akan kemana, yaitu paran, atau berarti sebuah konsep yang menanyakan dari mana atau awal mula dan akan kemana ujung penciptaan seluruh isi alam semesta ini. Dalam falsafah Jawa, konsep ini bertujuan untuk menanyakan awal dan akhir dari penciptaan seluruh isi di alam semesta ini, bertitik tolak dari kewujudan manusia dan alam semesta yang dapat dicapai melalui panca indera. Dalam falsafah Jawa, konsep sangkan paran dapat dibagi 3, yaitu antara lainnya
Yang pertama, sangkan paraning dumadi, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta. Yang kedua, sangkan paraning manungsa, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan manusia. Yang ketiga, sangkan paraning dumadining manungsa, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan manusia. Falsafah Jawa yang memiliki pandangan bahwa awal penciptaan seluruh isi alam semesta, termasuk juga manusia, berasal dari Tuhan atau sangkan, dan akhir penciptaan seluruh isi alam semesta akan kembali pada Tuhan atau Paran. Hal tersebut dapat mudah dipahami dengan maksud awal berarti berasal dari Tuhan dan akhir berarti akan kembali pada Tuhan. Konsep sangkan paran dalam falsafah Jawa juga telah membuktikan kepercayaan manusia Jawa terhadap keberadaan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.